skala produksi, skala manajemen, semua skalanya ditanya. Nah, kabar buruknya, seringkali pada saat kita scale up kita nggak tahu step mana yang perlu kita ambil, betul ya? Mas, aku mau scale up mas, tapi saya harus mulai dari mana? Kan gitu. Aku tuh harus ngapain dulu? Produkku sudah terjual mas 1 juta rupiah, terus aku harus ngapain dulu? Gitu. Saya akan cerita kisah saya pada saat merintis Klinos. Ya, cerita Klinos kok ada apa ya? Apa? Karena kan bisnis saya semakin banyak sekarang, jadi detail semua jadi bingung gitu. Tapi yang relevan lah dengan teman-teman sekalian adalah insya Allah Klinos. Karena Klinos ini benar-benar murni dari awal saya yang kerjain, ya sampai di angka ratusan juta itu masih tak garap dewe ya, masih pakai tangan saya. Terus dibantu dengan 2 karyawan itu pun CS dan yang ngirim tok gitu. Jadi yo sing ngeracik yo saya, sing gawe yo saya. Habis gitu kios keringetan adus, habis mandi langsung live streaming. Wah, dodolan. Laku lagi, besok gitu lagi. Dan itu yang saya lakukan. Ya, sampai di skala ratusan juta saya belum menambah karyawan saya. Saya belum menambah unit produksi saya yang terlalu berlebihan tidak. Saya scale up pertama kali itu teringat sekali ya ketika sudah mulai waktunya habis nih, saya harus live streaming, saya harus bikin brosur, saya harus bikin poster, saya harus posting, harus melakukan interaksi saya di sosial media. Kemudian produksinya jadi keder. Kan gitu. Ada yang sudah merasakan itu enggak? Nah, sudah mulai kewalahan. Karena Anda sibuk promosi, terus kemudian produksinya keder. Produksinya mulai kewalahan. Maka yang saya pikirkan adalah gimana caranya supaya produksi tidak kewalahan. Masuk akal sampai sini. Jadi pertama sih sebetulnya apa? Pertama itu sebetulnya ya promosinya dulu. Promosinya terus menerus. Promosi itu jangan pernah berhenti. Seringkali saya melihat teman-teman produsen promosinya stop. Promosi stop ya, satu ketika produksi pasti stop. Promosi naik, satu ketika produksi masih naik. Jadi awal adalah dari promosi dulu. Ya, promosi berarti apa saja? Nanti kita akan bahas ini. Tapi yang saya lakukan hari itu adalah promosi saya tingkatkan seorang diri. Artinya waktu produksi saya gunakan untuk promosi. Sekali lagi ya, tanda kutip ya. Waktu produksi saya, waktu saya ngeracik produk, waktu saya ngumbai botol, waktu saya nempelin stiker, waktu saya segala macam urusan dengan produk, itu saya alihkan untuk promosi. Saya pakai live streaming, saya pakai tanya jawab, saya pakai untuk handle CS. Meskipun sudah ada CS, saya tetap handle malam, gitu. Makanya kalau siang namanya Siska, kalau malam tetap Siska, tapi aku sing jawab, gitu. Saya tuh jadi Siska malam dulu, ya. Sampai saya kewalahan jadi Siska di kala malam hari. Akhirnya saya rekrut karyawan malam, bukan Siska namanya, Fajar. Jadi Siska malam itu Fajar namanya Siska tuh, karena HP-nya namanya Siska terus. Sampainya terkenal, sampai terkenal tuh dulu tuh Siska itu ya. Terkenal, Mas Siska itu sih mana tuh? Sekali-kali Siska tuh diajak, gak ono Siska itu. Siska itu sampai terkenal nama Siska itu gara-gara setiap kali live streaming, ya hubungi Siska 0856 474 5760. Jadi setiap kali Mas, saya mau bikin proyek, silakan hubungi Siska 0856 474 5760. Kenapa saya hafal? Karena setiap hari saya ngomong itu puluhan kali. Kalau Anda belum ngomong itu puluhan kali, Anda belum promosi berarti. Banyak sekali teman-teman yang bingung, Mas ya Allah, kamu nggak laku-laku, lah gak tahu promosi cuma 1 kali. Habis gitu merasa orang itu harus melihat promosinya yang 1 kali yang boring promotion. The boring promotion itu harus dilihat berulang-ulang sama orang, memaksakan diri, berharap, berdoa, tahajud dan sebagainya, berharap the boring promotion dilihat oleh banyak orang. Ya ikhtiarnya kurang. Itu baru doanya saja, tapi ikhtiarnya masih kurang. Apa yang saya lakukan untuk promosi? Saya foto. Tak foto produk itu di angle manapun. Di atas keset tak foto, di dekat piring tak foto, di dekat kopi tak foto. Sampai, Mas itu apaan Mas? Itu untuk kopi gitu. Bukan, itu penghemat BBM. Kenapa ditaruh di kopi? Urusanmu apa gitu? Bukan. Gitu. Ya. Jadi yang penting saya nggak tahu gini loh, saya mau tunjukin sama teman saya, apakah Mas Ali pinter promosi? Tidak, saya itu tidak pinter promosi, tapi saya punya prinsip, nggak laku nggak pulang.
Itu pas offline. Begitu online gimana? Ya nggak laku, nggak tidur saya gitu. Istri saya protes nggak tidur, saya turun payu saya. Itu yang saya lakukan terus sampai laku everyday. Saya tuh nggak pernah tutup. Kalau teman-teman kantor sudah paham ya cara kerja saya. Kalau Mas Arli udah datang ke kantor, ini kudu payu gitu. Makanya mereka langsung ngobot kabeh gitu. Langsung gitu. Itu sudah tahu kalau saya datang ke kantor pasti ini ada something yang harus cepat diselesaikan, cepat laku ini gitu. Kalau nggak laku pasti salah gitu. Karena saya sudah terbiasa kerja by target, targetnya laku, bukan cuma kerja posting, laku gitu. Kalau posting belum berhasil, posting lagi. Posting di Facebook belum berhasil, posting Instagram belum berhasil, broadcast WA belum berhasil, grup Facebook belum berhasil, iklan Facebook belum berhasil, di ban. Coba. Makanya kenapa saya itu kadang-kadang agak sensi pada saat di komen orang. Pernah lihat saya sensi pada di komen orang? Saya tuh nggak mau jaim toh. Mas Adli kok public figure sensi gitu? Ya kan sensi kalau berputih. Silakan unsubscribe. Aku pernah ngomong gitu. Pak Hasan tuh sering gituin orang itu. Nek kan ketemu Pak Hasan loh. Alirannya garis keras itu. Wadah sih komen macam-macam, Pak Hasan mesti komen di bawah. Aku nggak ngerti Pak Hasan ini. Jangan salah ini. Jadi pada intinya gini loh Bapak Ibu, saya tidak minta promosi, tapi saya melakukan banyak sekali promosi dan sebagian besar promosi saya tidak efektif. Ingat baik-baik, sebagian besar promosi saya tidak efektif. Saya hampir tidak pernah punya promosi yang efektif. Semua promosi saya hampir bisa dikatakan tidak efektif. Bagaimana saya untuk mencapai 1 miliar? Cara saya untuk mencapai 1 miliar berarti saya butuh sekitar 100 sampai 200 ribu traffic. Gimana caranya mencapai itu? Ya wes, berarti aku promosi, aku posting, tak lihat itu view berapa? View-nya 10 ribu, oke, targetku adalah 100, view-nya 2 ribu, targetku 100 ribu sampai 200 ribu traffic. Berarti kurang berapa? 98 ribu. Ya wes, posting lagi, trafficnya berapa? 3 ribu, posting lagi, nanti dijumlah semua jumlah traffic tersebut sampai mencapai 100 ribu. Biasanya di sebelum pandemi itu, ya kalau habis pandemi itu agak tidak bisa diukur. Tapi dulu sebelum pandemi saya bisa ngukur, sangat bisa ngukur. Kalau view saya 100 ribu dari semua alat promosi saya, tak jumlah total, entah itu 1 bulan, entah itu 1 minggu, itu mencapai 100 ribu, itu berarti omset 1 M. Tapi saya tidak bisa mencapai 100 ribu traffic dalam 1 kali posting. Paham ya? Jadi Bapak Ibu jangan pernah berharap keberhasilan dari 1 kali tindakan. Itu kayak orang yang sedang menggali sumur. Gali sumur itu tidak bisa sekali cangkul langsung dalam, langsung keluar air, tidak mungkin bisa. Promosi itu seperti orang gali sumur. Digali terus sampai gobios, sampai luwe, makan, lanjut lagi gali, istirahat, lanjut lagi gali terus. Itulah promosi. Dan waktu saya promosi saya alokasikan, maka saya tidak punya waktu lagi untuk produksi. Scale up saya yang berikutnya yang menjadi terobosan saya pada saat itu, saya jalan ke daerah Banjarsari, ada tukang parkir dapat berapa? Ya dapat sekitar sehari 50 ribu dapat. Alhamdulillah. Pak mau nggak Pak pulang kerja sama saya? Mau Mas, kerja Mas. Nah, nanti saya akan kirim cairan ke sini. Dengan masukkan ke dalam botol, ditempeli stiker, di air fryer. Oh ya, 1 botol 500 rupiah. Wah, gitu toh Pak, 500 rupiah. Nah kalau saya bisa 1000 botol, ya 500 ribu. Wah, bener Pak. Gimana? Deal? Akhirnya, pertama kali saya scale up bisnis saya, Klinos Penghemat BBM, itu saya garap tukang parkir. Sampai ribuan botol. Produksi dia sekitar sehari itu bisa sampai maksimal 1 orang tukang parkir ini bisa sampai 600 botol. Anda bayangin duitnya. 300 ribu 1 hari. 1 bulan berapa? 9 juta. Tukang parkir print. Itu karyawan saya, the one and only di awal kali saya merintis. Scale up-nya simple gitu. Kasih tukang parkir.
Dia bisa packing apa segala macam, 500 rupiah per botolnya, seneng banget gitu loh, gitu. Dapat 9 juta ini orang, ya nggak apa-apa. Karena memang saya tidak punya unit produksi saat itu. Kan dipikir, wah Klinos menghemat BBM, unit produksi ini sangat menurut, enggak, itu tukang parkir. Ya, jadi teman-teman jangan menyepelekan keterbatasan. Justru dengan keterbatasan kita bisa berpikir dengan kreatif. Nah, oke, produksi sudah dihandle nih. Masih bisa nih kapasitas 300 lah. Sehari ngirim is oke. Bisa 300 sampai 600 kalau dia lembur dari pagi sampai malam, gitu. Itu 600 dia bisa. Tapi kalau dia santai-santai seperti orang kerja biasa 300 botol dia mampu. Ya, akhirnya tak pakai standar lah wis 300. Kalau sekarang kan sudah di atas 1000 pengiriman ya nggak bisa pakai tukang parkir. Akhirnya saya bikin unit produksi. Sampai sini paham? Tapi duit masuknya sudah berapa banyak Anda bayangin? Nah, scale up itu tidak serumit yang Anda bayangkan. Anda hanya jangan dipikir sebagai owner kita tidak bekerja loh ya. Karena saya sampai hari ini bekerja. Aktivitas pekerjaan saya yang paling besar apa? Promosi. Gitu. Ownernya pintar promosi, akhirnya pasti banyak. Ownernya nggak pernah promosi, agennya nggak bisa promosi. Satu lingkungan nggak bisa promosi semua, satu circle nggak bisa promosi semua. Gitu. Kalau ownernya pintar promosi, kamu mau jadi agen, ayo. Nggak mau jadi agen, nggak usah jadi agen. Tak boleh diri. Itu owner yang pintar promosi. Paham sampai sini, saudara-saudara? Ya, semua dimulai dari kita. Nah, sekarang Mas Ari, langkah kita berpromosi apa? Siapa yang mau tahu katakan? Langkah promosi. Nah, kemarin kan sempat saya sindir nih teman-teman nih, mungkin ada yang kesindir, ada yang enggak juga. Mas, aku ada produk baru, aku ada produk baru gitu. Ada produk baru ya, setiap bulan launching satu produk baru, satu owner ini. Luar biasa Pak, aku ada produsen yang hebat sekali, cok. Tapi ngomong-ngomong produk itu mau dipakai sendiri apa dijual? Karena orang sampai punya banyak sekali produk, tapi tidak punya konten. Tidak punya materi promosi, tidak punya video, tidak punya gambar. Gak punya apa-apa, cuma punya produk kok. Banyak produknya, tapi gak ada apa-apanya. Terus jualannya di mana? Pak, jualan itu satu produk 30-50 konten promosi. Siapkan satu produk. Hidra misalnya, siapkan 30 konten promosi, video, foto. Itu dulu sosial kan konten promosi itu isinya tinggal masih ingat gak? Materi bisnis closing masih ingat ya? Apa aja? Sosial bro, demo produk, testimoni dan demo produk. Oke, sudah nyantol di pikiran semuanya. Senjata saya itu tidak ada yang lain dari tahun zaman dulu sampai hari ini. Senjata promosi saya tidak pernah berubah Bapak Ibu. Cuman 3, social proof, testimoni, demo produk. Cuman itu. Klinos ada apanya Mas? Sosial proofnya yuk banyak, testimoninya ratusan, ribuan, demo produknya puluhan. Bahkan saya sampai bayar Ridwan Hanif itu 60 juta Pak untuk demokan Klinos. Itu aset. Itu loh. Bayar sopo? Mbah Minto almarhum. Bayar siapa lagi? Daya, Pak Babin, siapa meneh? Wis kabeh wis. Gitu. Coba. Nah, tapi kan sudah ada modal yang ngumpul dulu gitu loh. Saya sudah kerja bertahun-tahun, Pak Klinos sudah dari 2015 saya rubah merek jadi Klinos dan itu sudah meningkat omsetnya. 2021 mulai saya pakai endorse. Berarti berapa? 6 tahun. 6 tahun kan kumpul duitnya lumayan banyak Pak. Jadi saya keluarin 150 juta untuk promosi ya wajar kan gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Teman-teman skala bisnisnya seperti apa? Teman-teman punya stok produk 200 juta. Promosinya berapa? Gitu. Harus mulai dianggarkan. Ya. 10 juta, 20 juta, mulai pilih talent-talent yang sesuai, mulai dibayar, mulai bikin video-videonya gitu. Dapatkan Pak video-videonya. Gini, konten itu kalau banyak, jika Anda menjadi seorang produsen yang punya banyak agen Anda lebih mudah dalam menjual. Satu, kalau pakai agen. Kalau Anda menjadi supplier di Baleo Mall, itu para dropshipper, itu mereka jadi punya konten-konten untuk dimasukkan ke marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Kalau Anda pakai Facebook Ads,
orang yang tes Facebook itu konten gila loh Pak, Facebook itu serius. Anda jangan berpikir, Pak aku punya produk gimana caranya biar Facebook saya syaratkan 30 konten promosi. Kalau nggak 30 konten itu dites boncos itu. Cuma satu tok konten apa 5 konten dites boncos terus waduh kok susah ya Facebook. Bukan susah, tapi karena kontennya terbatas. Kenapa perlu banyak konten? Karena kita tidak pernah tahu orang itu tertarik di konten yang mana. Konten mana yang winning itu nggak pernah tahu. Jadi maksimalkan lagi dalam berpromosi. Yang perlu disiapkan. Oke, kesimpulan apa nih Mas Arli? Sederhana sekali, mau skill up. Teman-teman mau skill up, tentukan saja angkanya. Kemudian tentukan langkahnya. Berapa? Yang pertama harus dipikirin berapa konten promosi yang akan Anda sediakan dalam waktu 1 bulan ini. Simpel. Itu berbeda. Ya? Berbeda. Harus beda. Iya. Bahkan setiap bulan itu saya update terus konten promosi. Terus nanti ada testimoni, jadikan konten lagi. Ada lagi sosial proof, orang kemarin produk, jadikan testimoni lagi, jadikan konten. Jadi setiap ada perkembangan di produk kita, jadikan konten. Anda pernah lihat saya bikin challenge untuk kirim video dan saya bayar? Pernah nggak? Ya. Pernah ya? Di agen Klinos itu gitu. Kadang-kadang suruh nyoteng males tuh orang itu, suruh bikin testimoni males tuh kalau nggak ada petunjuk. Silakan kirimkan, kita challenge testimoni, ya hadiahnya 2 juta, yang terbaik videonya gitu. Tapi kontennya nggak boleh ngapusi dosa, harus real gitu ya. Saya membayar atas jasa Anda untuk merekam videonya dan seterusnya. Kita challenge 2 juta itu 1 juta juara pertama, 700.000 juara kedua, 300.000 juara ketiga. Dan itu sering saya lakukan secara berkala. Dari situ orang ngirim video, kadang sekali ngasih kontes gitu 20 video saya dapat. 2 juta dapat 20 video. Ya sakjane elek-elek sih, ono sing keperset gitu loh ya. Ya perkenalkan nama saya ya gitu ya. Seperti itu yang saya dapatkan videonya seperti itu. Tapi it's okay. No problem. Yang penting apa? Yang penting banyak terus tak potongin supaya tidak menjemukan seperti apa. Ingat loh bahwa promosi itu memerlukan effort yang cukup besar. Lume Colors, Kristi Mali itu kemarin cerita sama saya kalau Lume Colors itu dalam 1 bulan menghabiskan iklan sebanyak 1 miliar rupiah. Wow. Iklannya 1 bulan. Wow. Untuk Lume Colors. Dan itu mostly iklannya branding. Mostly iklannya branding. Ya, kita tidak harus seperti itu, tetapi saya hanya mencontohkan. Saya hanya menyatakan bahwa promosi itu adalah satu hal yang memang harusnya kita jadikan sebagai aset kita. Mikirnya investasi lagi, bukan jualan lagi, investasi. Kalau mulai scale up kita nggak bisa bermindset bakul, kita mindsetnya bisnismen. Investasi, yang kita investasikan waktu kita investasikan uang kita investasikan ide kreatif kita, dan seterusnya itu kita investasikan ke situ. Jadi konten promosi penting sekali. Ini produk bagus-bagus, saya yakin sekali. Tapi tanpa adanya konten promosi, kita tidak bisa komunikasikan apapun terhadap market. Anda nggak bisa ngomong apa-apa sama market tanpa konten promosi. Jadi kenapa produk BC belum bisa beberapa masuk ke misalnya Bali Mall misalnya? Karena konten promosinya kurang. Gitu. Animonya market jadi kurang. Kalau konten promosinya kurang, Anda bisa, kalau saya mau masukin produk BC itu ratusan mungkin atau ribuan bisa masuk semua ke dalam Bali Mall. Tetapi apabila tidak diimbangi dengan konten promosi yang berkualitas dan kuantitas yang bagus, kualitas ya, kuantitasnya juga ya. Nah, maka percuma saja produk itu akan hanya menjadi pajangan saja, gitu. Ya, jadi mulai sekarang Mas, konten promosi itu kan bayar, konten promosi itu kan mahal, konten promosi itu kan perlu effort, yes. Maka itu seperti kita membangun, dapat untung sedikit, mulai upgrade lagi. Ya, kadang-kadang video itu Mas, aku video di mana video Mas Royal ini, Anpai dan Marketing punya juga ya, kayaknya video di situ ya. Berapa? 700, 1 juta. 300. Satu video 300. Satu video 300, berarti kalau Anda punya 30 video, investasi Anda kan 9 juta itu. Bener ya? Kalau 30 video, tapi kan bukan berarti 9 juta dikeluarkan dalam satu waktu, tidak.
Anda laku nih produk 1 juta atau 2 juta, ya wes 300.000 langsung bikin satu video gitu loh maksudnya. Sisihkan langsung dari omset Anda, sisihkan langsung untuk investasi ke konten. Sehingga semakin berjalannya waktu, konten promosi Anda jauh semakin banyak. Kalau jauh semakin banyak, Anda bisa posting banyak hal. Sekarang gini Pak, ini saya tetap ngomong konten. Anda punya 100 orang agen. Siapa di sini punya 100 agen? Ada 100 agen. 160 agen, yes. Anda punya 100 agen, Pak. Kalau Bapak punya 100 agen, kemudian Pak, dari 100 agen itu, Anda punya 10 promosi, punya 10 konten promosi, berarti promosinya bisa berapa kali, Pak? 1000 kali. 1000 kali, bener kan? Kalau 160 agen berarti 1600. Kalau punya 30, Pak, 30 kali. Itulah keistimewaan dari promosi. Baik, mungkin ini sudah ada nasar. Nanti saya sambung lagi ya. Setelah ada nasar nanti ada sedikit launching ya dari senior kita, ya Pak Oce. Tapi nanti kita break dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break azan nasar dulu ya.